yang mana dia merasa tidak dibela, terlebih lagi ketika melihat ibunya kerap memihak kepada kakak-kakak maupun adiknya. Dia benar-benar merasa sendirian. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Belakangan tengah ramai diperbincangkan sebuah tragedi yang naas terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebuah kisah pilu tentang satu keluarga yang seharusnya hidup rukun, namun justru berakhir dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Seorang ibu dan 3 anaknya ditemukan tergeletak lemas di dalam rumah. Tragisnya, sang ibu serta kedua anaknya tidak tertolong dan meninggal di tempat. Sementara satu anak lainnya yang merupakan anak ketiga keluarga tersebut kritis dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pada awal mulanya, banyak yang berspekulasi bahwa kejadian yang berujung maut ini dikarenakan keracunan makanan. Hingga akhirnya, fakta sebenarnya pun terungkap. Dalang dibalik kengerian itu tidak lain adalah anak ketiga yang merupakan satu-satunya orang yang selamat dari tragedi maut itu. Siapa sangka kalau ternyata dia sengaja menghabisi nyawa ketiga anggota keluarganya dengan racun tikus yang dia beli di pasar demi bisa membalaskan dendamnya kepada anggota keluarganya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kepolisian mengungkap kasus satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang ditemukan dengan mulut berbusa. Akibat dendam, tersangka melakukan berencana dengan keluarganya menggunakan tikus. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kawasan Jakarta Utara, sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan keempat anaknya hidup di dalam kesederhanaan di sebuah rumah kontrakan nomor 108 di Jalan Warakas 5 Gang 10 Tanjung Priok yang baru mereka tinggali kurang lebih 5 bulan lamanya. Sang ibu bernama Siti Solihah yang kala itu sudah memasuki usia kepala 5, tepatnya 52 tahun. Di masa tuanya yang dia harapkan bisa diisi dengan kebersamaan dan kehangatan keluarga, nasibnya justru membawa ujian yang berat untuknya. Siti baru saja kehilangan sang suami, sosok pendamping hidup sekaligus tulang punggung keluarga yang sebelumnya pernah diakui oleh Siti meninggal belum lama. Namun tidak diketahui dengan pasti maksudnya belum lama itu seberapa lama, karena keluarga Siti di lingkungan tersebut juga jarang bersosialisasi. Dan yang jelas, sejak kepergian suaminya, dia harus menelan kenyataan pahit dengan menyandang status sebagai seorang janda dan menjadi satu-satunya orang tua yang harus merawat keempat anaknya. Anak sulung dari Solihah bernama Afiyah Al-Adilah Jamaluddin yang berusia 27 tahun dan anak keduanya berusia 24 tahun yang bernama Kadafi. Anak ketiganya bernama Abdullah Syauki Jamaluddin yang usianya 22 tahun serta anak keempatnya atau anak bungsunya yang bernama Adnan Al-Jabrar Jamaluddin yang di saat kejadian itu masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku sekolah. Belum banyak informasi yang mengungkap secara detail bagaimana keseharian Siti Solihah bersama keempat anaknya, tapi sedikit dari informasi yang beredar di media diketahui kalau masing-masing dari mereka menjalani aktivitas yang berbeda-beda setiap harinya. Ada yang sudah bekerja, ada pula yang masih bersekolah, yaitu si bungsu yang saat itu baru berusia 13 tahun. Ada pula yang masih serabutan, yaitu anak ketiga dari Siti yang bernama Abdullah Syauki Jamaluddin yang akrab disapa Syauki. Dan di tengah kondisi ekonomi mereka yang serba sederhana, sebagaimana keluarga pada umumnya, mereka berusaha saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Mereka juga tidak sungkan untuk menegur jika ada anggota keluarga yang berbuat keliru, menyimpang, atau bersikap di luar batas demi menjaga keharmonisan dan ketertiban bersama dalam keluarga kecil mereka. Di antara keempat anak Siti, ada anak ketiga Siti yaitu yang bernama Syauki yang dianggap sebagai sosok paling sulit diatur dan keras kepala. Ditambah, perilaku Syauki kerap membuat keluarganya geleng-geleng kepala. Dia sering keluar dan pulang sesuka hati, bahkan sering sekali pulang pagi dan selain itu juga malas bekerja. Dan di rumah pun tak jarang dia ribut dengan adiknya, bahkan hanya karena hal sepele seperti berebutan handphone dan lain-lain. Sikapnya yang dinilai suka seenaknya sendiri membuat ibunya dan kakak-kakaknya sering naik pitam karena Syauki dianggap terlalu sering membuat masalah.
Dan setiap kali ditegur, baik oleh ibunya maupun oleh kakak-kakaknya, Shauki sering sekali tidak terima. Dan ujung-ujungnya, pertengkaran adu mulut pun kerap terjadi di tengah keluarga mereka. Dan yang membuat Shauki merasa sakit hati setiap kalinya terlibat cekcok dengan saudara-saudaranya adalah ketika Shauki merasa dia sendirian. Tidak pernah ada yang berada di posisinya, yang mana dia merasa tidak dibela. Terlebih lagi ketika melihat ibunya kerap memihak kepada kakak-kakak maupun adiknya. Dia benar-benar merasa sendirian. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Shauki mulai berpandangan lain. Di dalam benaknya dia merasa perlakuan berbeda tersebut tidak bisa dia terima. Seolah dia dianaktirikan di dalam keluarganya sendiri. Yang kemudian diam-diam dan perlahan menumbuhkan bibit kebencian kepada ibu dan kakak-kakaknya serta adiknya. Alias semua anggota keluarganya dia anggap sebagai musuh. Kasih sayang keluarganya disalahartikan oleh Shauki, padahal dia sudah dibesarkan di keluarga itu. Karena di dalam dirinya hanya ada kemarahan dan kebencian yang semakin lama tumbuh menjadi dendam. Lalu, seolah kemarahannya sudah mencapai batas, Shauki yang pikirannya sudah gelap dengan dendam yang mulai membuat dia kehilangan akal sehat. Tiba-tiba, dia berencana ingin menghabisi nyawa seluruh anggota keluarganya sekaligus dengan cara meracuni mereka. Dia menyiapkan skenario untuk menyelamatkan diri nantinya agar dia aman dari tuduhan, yaitu dia akan pura-pura ikut menjadi korban. Dan untuk melancarkan aksi yang di luar nalar tersebut, pagi-pagi hari sekitar jam 8.30 pagi di penghujung akhir tahun, tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, Shauki sudah keluar rumah terlebih dahulu untuk pergi ke sebuah warung di wilayah Bahari, Tanjung Priok, sembari membawa panci untuk membeli sebungkus racun tikus. Setelah dia membeli racun tikus, 30 menit berselang pada pukul 9 pagi. Shauki membeli 2 bungkus kapur barus di Warakas karena rencananya kapur barus itu akan dia gunakan untuk membuat keluarganya lemas dan tidak berdaya ketika dia cekoki dengan racun tikus. Setelah dia membeli racun dan kapur barus, Shauki kemudian sempat bekerja terlebih dahulu di sebuah gudang kargo di Sunter. Selama dia bekerja, dia benar-benar sudah tidak sabar ingin menghabisi seluruh keluarganya sampai waktu pun tiba. Sepulang dia bekerja, karena malamnya bertepatan dengan malam pergantian tahun, dia dan beberapa rekannya memutuskan untuk berkumpul terlebih dahulu demi merayakan pergantian tahun dengan berpesta kembang api sembari menenggak minuman keras sampai puas. Satu gelas berganti gelas berikutnya, dan alkohol itu seolah menjadi pelarian baginya, dan seakan-akan semua penat, amarah, dan luka batin yang dia pendam bisa larut begitu saja bersama cairan pahit yang mengalir di tenggorokannya tersebut. Namun alih-alih menenangkan diri, minuman itu justru membuat pikirannya semakin kacau. Gejolak amarah di dalam hatinya terasa sulit dikendalikan. Shauki seolah sudah tidak bisa berpikir jernih. Segala batas benar dan salah terasa kabur di kepalanya. Karena kondisinya yang sudah mabuk berat, Shauki akhirnya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Dia di saat itu menginap di tempat kerjanya. Barulah keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026, sekitar jam 10:21 pagi, Shauki pulang ke rumah, diantarkan oleh seorang teman menggunakan sepeda motor. Dan di saat itu, Shauki pulang ke rumah sembari membawa pulang sisa kembang api. Bukan tanpa alasan, rupanya Shauki punya rencana dengan kembang api tersebut. Kembang api itu nantinya akan dia gunakan untuk menyamarkan perbuatan kejinya. Lalu sobat, singkat waktu, sesampainya di rumah, beberapa jam berlalu di malam hari, tepatnya pada pukul 19.00. Situasi di dalam rumah kontrakan yang ditempati oleh Siti dan anak-anaknya kembali memanas dengan percekcokan yang terjadi antara Shauki dengan sang ibu dan juga kakak pertamanya, Aldilah. Sehingga di rumah hanya ada Siti, Aldilah, Shauki, serta sang adik bungsu yang bernama Jabrar. Malam itu emosi mereka seolah saling tidak mau kalah. Siti dan Aldilah merasa kesal dengan Shauki yang terbiasa pulang seenaknya saja. Bahkan sampai pagi hari, pertengkaran tersebut pun seolah semakin memantik kemarahan Shauki yang dari sebelumnya sudah tidak terkendali. Kini semakin menjadi-jadi sekaligus semakin meyakinkan dirinya untuk melakukan tindakan sadis terhadap seluruh anggota keluarga. Shauki yang semakin gelap mata tidak sabar untuk melancarkan kekejiannya di malam itu. Meski kakak keduanya, Kadafi, belum pulang, malam itu Shauki menunggu hingga seluruh anggota keluarga benar-benar tertidur lelap. Setelah memastikan mereka benar-benar tertidur, setelah pukul 22.00, barulah dia melancarkan niat keji tersebut. Shauki pergi ke dapur, mengenakan masker yang dilapis 3 agar dia terlindungi dari asap dan aroma berbahaya yang akan dia ciptakan. Shauki di saat itu kemudian merebus teh dan menyiapkan racun tikus yang sebelumnya sudah dia beli. Racun itu dia rencanakan akan dia campurkan ke teh yang nantinya akan dia berikan kepada anggota keluarga.
Selain merebus teh, Shauki juga membakar kapur barus di sebuah panci. Aroma tajam dari kapur barus yang terbakar segera menciptakan kepulan asap yang pekat dan menyengat. Kepulan asap itu terjebak di dalam kontrakan sederhana mereka, terhisap oleh para penghuni rumah, dan akibatnya ibu, kakak, serta adiknya yang sebelumnya tertidur lelap tanpa sadar sudah menghirup kepulan asap kapur barus dan mulai merasakan pusing, sesak nafas. Perlahan mereka mulai lemas akibat efeknya. Sementara Shauki tidak merasakan apa-apa karena setelah membakar kapur barus, dia sengaja keluar rumah dan menutup semua ventilasi udara di dalam kontrakan agar asap terperangkap di dalam rumah dan melumpuhkan kesadaran keluarganya. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat di luar rumah sampai dini hari tiba pada Jumat 2 Januari 2026, Shauki akhirnya masuk kembali ke dalam rumah untuk memastikan kondisi keluarganya. Di saat itu dia menemukan sang ibu dan kakaknya tergeletak lemas di dalam kamar, sementara adiknya lemas di ruang tamu, yang mana itu tidak sesuai dengan rencananya. Dia melihat kondisi keluarganya dan sama sekali tidak ada rasa iba, tidak sedih, dan tidak menyesal. Dendam di dalam dirinya seolah sudah sepenuhnya menguasai seluruh pikiran. Bahkan dia tidak ragu untuk melanjutkan tindakan keji berikutnya. Dengan perlahan dia mengambil teh yang berisi racun tikus yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu dia suapkan ke ibu, kakak, dan adiknya. Karena di saat itu mereka sudah terkulai lemas. Mereka tidak mampu bergerak apalagi untuk menolak. Ibu, kakak, dan adiknya yang menenggak teh beracun itu segera merasakan efeknya. Racun yang mereka konsumsi bereaksi dengan cepat, membuat tubuh mereka lemas. Dan tiba-tiba muncullah ruam merah dan mulut mereka mulai mengeluarkan buih. Hingga akhirnya mereka langsung sekarat, kejang-kejang, dan terbujur kaku seketika. Di saat itu, semua dari mereka yang sudah menenggak teh beracun meregang nyawa. Shauki yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu tetap tidak peduli. Dia sama sekali tidak merasa iba dan menyesal. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah dia takut kalau nanti aksinya bisa ketahuan. Sehingga Shauki segera bergegas menyamarkan jejak kejahatannya. Dia kemudian sengaja membakar sisa kembang api yang sebelumnya digunakan untuk pesta kembang api bersama teman-temannya di tahun baru. Asap dan api itu dia bakar sedemikian rupa ke arah tubuhnya sendiri agar dia terlihat seperti korban yang selamat ketika ditemukan nanti. Kemudian Shauki berpura-pura lemas di kamar mandi. Singkat cerita, pada pagi harinya, Qaddafi, salah satu anggota keluarga yang baru saja pulang dari kerja, tiba-tiba melihat pemandangan yang mengerikan di dalam rumah kontrakannya. Ibu dan kakaknya sudah terbujur kaku tidak bernyawa dengan mulut berbusa di dalam kamar dan tubuh membiru, serta adik bungsunya yang juga dalam kondisi yang sama dengan sang ibu dan kakaknya di ruang tamu. Sementara Shauki, si pelaku, berpura-pura dalam kondisi yang lemah di dalam kamar mandi. Namun, di saat itu dia terlihat sadar. Karena hanya ada Shauki yang tampak sadar, Qaddafi dengan panik bertanya, apa yang terjadi pada anggota keluarga mereka? Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun Shauki dengan tenang dan penuh kepura-puraan, dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Qaddafi yang semakin dilanda kepanikan sontak menjerit sekencang-kencangnya, meminta pertolongan kepada tetangga sekitar. Teriakan Qaddafi pun seketika memecahkan keheningan di pagi hari di kawasan tersebut. Teriakan Qaddafi seketika memecah keheningan di kawasan itu membuat warga sekitar kemudian berbondong-bondong menghampiri Qaddafi di dalam rumah kontrakan, termasuk seorang ketua RT setempat yang langsung menghampiri Qaddafi. Melihat kondisi keluarga Siti yang memprihatinkan, ambulans dan pihak kepolisian segera dikerahkan. Sementara menunggu, Qaddafi yang dilanda kesedihan dan ketakutan terus menangis histeris. Bahkan sempat terbisit niat untuk mengakhiri hidup karena dia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sedangkan Shauki, dalang di balik kekejian itu, masih mempertahankan sandiwaranya. Dia terduduk lemah setelah terlihat keluar dari arah kamar mandi dengan pandangan kosong. Tubuhnya juga terlihat melepuh. Setelah ambulans tiba, jenazah ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses otopsi. Sementara Shauki yang selamat dibawa ke RSUD Koja untuk perawatan medis. Jenazah yang sudah diautopsi kemudian dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Sembari menunggu hasil pemeriksaan keluar. Di pemakaman, isak tangis keluarga termasuk Qaddafi pecah. Sementara Shauki, sang dalang kekejian, masih mempertahankan sandiwara dengan berpura-pura menangis yang tak kalah kencangnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Shauki yang terlihat paling terpukul sebagai satu-satunya korban yang selamat, sebenarnya dia adalah pelaku yang sebenarnya. Awalnya, spekulasi yang beredar kematian satu keluarga tersebut dirumorkan karena disebabkan oleh keracunan makanan. Tapi untuk mengungkap kebenarannya, pihak kepolisian melakukan olah TKP, memeriksa setidaknya 10 orang saksi, sekaligus mengamankan barang bukti di lokasi. Seiring berjalannya proses penyelidikan, fakta yang sebenarnya pun perlahan mulai terungkap. Diketahui bahwa meninggalnya ketiga korban bukan karena disebabkan oleh keracunan biasa, tapi melainkan seperti ada unsur kesengajaan. Dari hasil otopsi, menunjukkan tidak adanya tanda kekerasan fisik pada tubuh korban, melainkan
melainkan justru ditemukan indikasi kematian akibat masuknya zat kimia di dalam kadar yang melampaui batas toleransi tubuh manusia. Pemeriksaan terhadap organ-organ ketiga korban mulai dari lambung, hati, usus sampai paru-paru, dan juga ginjal, jantung, urin, otak, hingga tulang iga yang dianalisis menggunakan metode laboratorium seperti microdiffusion test, GCMS, LCMS, dan ICP. Akhirnya terungkap kalau ada kandungan zinc fosfat pada tubuh ketiga korban. Zinc fosfat merupakan senyawa kimia yang dikenal sebagai bahan dalam racun tikus atau rodentisida. Zat ini bekerja cepat merusak sel tubuh ketika masuk ke dalam pencernaan dan dapat bereaksi menghasilkan gas beracun yang menyebar ke organ vital serta mengganggu fungsi seluler sehingga korban kehilangan kesadaran dalam waktu yang sangat singkat. Selain temuan pada tubuh korban, tim Puslab 4 Bareskrim Polri juga menemukan jejak alkohol serta gas yang mengandung zinc fosfat di lokasi kejadian. Hampir seluruh minuman yang ada di tempat tersebut terdeteksi mengandung alkohol, sementara satu gelas secara khusus terbukti mengandung zinc fosfat. Berbeda dengan para korban, justru pada tubuh korban yang selamat, yaitu Syauqi, ternyata tidak ditemukan kandungan zinc fosfat maupun alkohol. Yang terdeteksi hanyalah zat kimia lain yang diduga berkaitan dengan paparan lingkungan di lokasi kejadian. Ya mungkin saja itu karena asap akibat pembakaran kapur barus. Ditambah lagi dari hasil pemeriksaan para saksi, terungkap bahwa Syauqi memang kerap terlibat keributan dengan anggota keluarganya yang menjadi korban di dalam kejadian ini. Bukti lain akhirnya juga ditemukan oleh polisi. Dugaan semakin kuat, yaitu sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Syauqi mengendarai sepeda motor sembari mengenakan jas hujan dan membawa sebuah panci pada Rabu pagi tanggal 31 Desember 2025, tepat sehari sebelum kejadian, yang mana diduga panci tersebut digunakan untuk meracik racun. Sehingga berdasarkan serangkaian hasil pemeriksaan dari Puslab 4, keterangan dokter dan bukti toksikologi, keterangan para saksi, serta dukungan berbagai barang bukti lainnya, polisi akhirnya menangkap Syauqi dan menduga kalau Syauqi adalah pelakunya. Dan ketika diperiksa, ternyata semuanya benar dan Syauqi pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bersamaan dengan penetapan tersebut, sebanyak 43 barang bukti turut diamankan, terdiri dari 14 item dari lokasi kejadian dan 39 item dari rumah sakit. Dengan bukti yang semakin kuat dan saling berkaitan, pihak kepolisian terus mendesak Syauqi agar mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya, Syauqi tidak mampu lagi mengelak di hadapan fakta-fakta yang ada. Syauqi pun menyerah dan mengakui bahwa dia sudah merencanakan aksi tersebut dengan sangat matang. Dia mengaku nekat melakukan perbuatannya karena sakit hati, sering sekali dimarahi dan dianggap malas oleh anggota keluarganya. Dia sering sekali diasingkan dan beranggapan tidak ada satupun yang memihak kepadanya. Dan atas perbuatannya tersebut, akhirnya Syauqi dijerat dengan pasal 459 atau pasal 467 KUHP tentang penghilangan nyawa dan penghilangan nyawa berencana, serta pasal 76C jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal sampai 20 tahun penjara. Hingga saat video ini ditayangkan, proses hukum terhadap Syauqi masih terus berlangsung. Peristiwa ini pun menuai kecaman luas dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang anak bisa dengan begitu tega menghabisi nyawa anggota keluarganya sendiri. Itu dia sobat, kisah dari Syauqi yang menghabisi seluruh anggota keluarganya dan menyisakan satu saudaranya setelah dia merasa sakit hati dan dia menggunakan racun tikus untuk merancuni anggota keluarganya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.